Shalom, Shalom. selamat sore menjelang malam untuk kita semua. Saya percaya kita hadir di tempat ini bukan karena rutinitas, tapi saya percaya kita di tempat ini karena kita bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Baik, saya mengundang kita untuk berdiri. Kita masih hafal kan jalannya PMM? Masih? Masih ya? Oke. PMM? 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 Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Dalam keadaan berdiri. Sebelumnya kita untuk masuk di dalam lagi, kita menyembah Tuhan yang layak kita sembah. Mari kita sembah Dia dengan suara, dengan kerendahan hati kita.
segala yang bernapas memuji Tuhan. Mari kita tambah semangat lagi untuk memuji Tuhan. Saya percaya bahwa kita akan bernyanyi memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Baik, untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk masuk lebih dalam lagi, membuka hati.
segalanya
karena anugerah-Mu. Karena anugerah-Mu kami ada di tempat ini. Karena anugerah-Mu kami boleh melewati sepanjang hari ini. Karena anugerah-Mu kami tetap sehat. Karena anugerah-Mu kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu. Amin. Karena anugerah-Mu Tuhan, kami dilindungi dalam setiap masa kehidupan Terima kami. kasih Tuhan. Karena anugerah-Mu Tuhan, kami tetap sehat dan tetap kuat. Karena anugerah-Mu kami boleh melihat orang-orang yang mengasihi kami ada di sekitar kami. Semua karena anugerah. Amin, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami memuji dan kami menyembah Engkau di malam hari ini. Kami percaya bahwa semua karena anugerah-Mu kami ada sebagaimana kami ada di malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami tak mampu membalas semua kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah lewat anugerah yang Tuhan berikan dan kami terima dalam kehidupan kami setiap waktu. Kehidupan kami boleh memancarkan ungkapan syukur kami, terima kasih kami akan anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami kaum pria yang Tuhan kumpulkan di tempat ini. Ya Tuhan, kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, kami mau belajar dan kami mau terus dibangun. Kami mau bersama-sama bergandengan tangan untuk terus membangun kehidupan rohani kami, ya Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan memanggil kami, Tuhan memilih kami, karena Tuhan punya rancangan bagi setiap kami. Nyatakan semuanya itu, dan biar lewat kebenaran firman-Mu, Engkau terus memperbaharui kami semakin serupa dan segambar dengan Engkau ya Kristus Yesus. Terima kasih, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yes. Terima kasih. Silakan duduk. Saudara-saudaraku, kaum pria yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Maaf, merasa agak tinggi. Ya. Baik. Saya akan membawa satu firman, ya firman yang sudah kita dengar. Ya, tapi saya percaya bahwa setiap firman yang ditaburkan itu selalu punya makna yang ya bagi saudara dan saya. Ya. Hari-hari ini kita terus berbicara tentang spiritual foundation, ya, istimewa di dalam tubuh Kristus, gereja Kristen perjanjian baru. Oleh sebab itu, ya kita coba terus mengingatkan lewat kebenaran firman Tuhan supaya kita bisa bersama-sama mensukseskan spiritual formation ini. Ya, artinya kita bersama-sama ya bisa mengalami kemajuan, peningkatan dalam kehidupan teristimewa, kehidupan rohani kita. Ya, jadi kita tahu bahwa spiritual formation itu tujuannya arahnya supaya kita mengalami kehidupan yang semakin bermakna. Ya, bagaimana caranya? Ya kita harus terus hidup serupa dan segambar dengan Kristus. Ya. Itu gambaran yang kemarin kita dapatkan dan kita harapkan ya teristimewa kaum pria bisa menjadi pemimpin juga, menjadi leader. Karena memang kaum pria ini ya Tuhan panggil untuk menjadi pemimpin, iya kan? Ya, pemimpin baik untuk diri kita sendiri, baik dalam keluarga nanti, baik dalam pekerjaan, dimanapun pelayanan dan seorang pria itu selalu harus ya dipanggil Tuhan untuk menjadi pemimpin. Ya, oleh sebab itu satu hal yang perlu kita pelajari yang harus setelah kita bangun di dalam kehidupan Kristenan kaum pria adalah pengambilan keputusan. Ya, dalam kehidupan kita yang satu hal yang penting berbicara tentang mengambil keputusan. Ya, beberapa waktu lalu Pak Charlie sudah bawa, saya bawa versi lainnya lagi. Ya. Jadi hidup yang dituntun
hidup yang betul hidup dalam tuntunan Tuhan. Ya, topik kita hari ini kita belajar tentang hidup dalam tuntunan Tuhan. Ya, kenapa kita butuh tuntunan Tuhan? Ya, karena yang tadi saya bilang, salah satu hal yang penting yang sangat berdampak mempengaruhi kehidupan kita itu adalah mengambil keputusan. Ya, keputusan yang keliru akan membuat kehidupan kita ya sia-sia. Kehidupan yang keliru ya selalu ada dampaknya. Bahkan keputusan yang baik juga selalu membawa dampak yang baik dalam kehidupan kita. Contoh, kalau kita mau memulai keputusan untuk menjadi pengusaha, ya, kita mau berjualan atau apa, kita mengambil keputusan, tetapi kita belum tahu apa yang akan terjadi di depannya, karena memang kita terbatas. Tapi oleh sebab itu kita butuh tuntunan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, istimewa di dalam pengambilan keputusan. Apalagi kaum pria ini Tuhan panggil menjadi pemimpin, menjadi raja, ya, menjadi nabi, menjadi rasul, ya, di dalam kehidupan kita. Maka yang paling krusial dalam kehidupan kita, hal yang sangat penting adalah mengambil keputusan. Seorang pemimpin kalau salah, keliru dalam mengambil keputusan, maka dampaknya itu bukan saja pada dirinya sendiri, tetapi orang-orang yang ada sekitar dia. Apalagi seorang pria dalam keluarga, kalau dia mengambil keputusan yang keliru, berarti dampaknya akan dirasakan oleh keluarga, istri dan anak-anaknya. Kalau dia dalam pekerjaan salah mengambil keputusan, maka yang akan berdampak adalah perusahaannya, orang-orang, karyawan-karyawannya, iya kan? Semua. Jadi kaum pria ini hal yang terpenting bagi kita juga adalah mengambil keputusan. Ya, kalau keputusan kita benar, maka dampak yang akan kita nikmati juga akan baik. Tetapi kalau keputusan kita salah atau keliru, maka itu akan berdampak pada kehidupan kita juga. Ya, jadi keputusan ini yang kita ambil sangat penting. Ya, satu hal yang kita harus tahu bahwa kita ini terbatas. Ya, terbatas. Kita hanya bisa tahu masa lalu dan hari ini. Masa depan kita tidak tahu apa yang terjadi. Makanya sehebat apapun, sekaya apapun, sekuat apapun, sepandai apapun, belum tentu dia mengambil keputusan yang tepat. Ya, buktinya apa? Banyak orang mengambil keputusan untuk menjadi pengusaha, untuk berbisnis, tetapi tidak semua orang berhasil. Ya, apakah mereka tidak punya dana, tidak punya cukup kemampuan? Saya rasa mereka kalau sudah berani masuk di dalam dunia bisnis seperti itu, mereka sudah siap, ya. Tetapi tidak ada seorang pun yang berharap bahwa keputusan yang dia ambil itu akan membawa dampak buruk dalam kehidupannya, iya kan? Setiap kita yang mengambil keputusan pasti yang menginginkan keputusan-keputusan yang kita ambil itu membawa dampak yang positif di dalam kehidupan kita di hari yang akan datang. Pertanyaannya, atau yang tadi saya bilang, bahwa kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi di depan sana. Ya, oleh sebab itu kita harus kita tahu bahwa ada pribadi yang tahu akan hari depan. Dia kan? Siapa dia? Yesus. Hanya Yesus yang tahu apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Karena apa? Dia sudah tulis dalam kebenaran firman-Nya. Ya, dia sudah nyatakan, dia sudah buktikan, ya, dia sudah rancang seluruh setiap kehidupan kita, ya, bahwa rancangan Tuhan itu bagi setiap kita pasti membawa damai sejahtera, membawa sukacita, membawa kebaikan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kalau kita tahu, maka kita harus memberikan hidup kita untuk dituntun oleh pribadi yang mengetahui masa depan itu. Ya kan? Pertanyaannya ini laki-laki, ya. Kalau laki-laki ini kan kalau VMM, kita tahu visi kita itu menjadi kaum pria yang bisa membawa dampak, ya, membawa dampak bagi apa? Bagi keluarga, bagi pelayanan, dimanapun kita berada, kaum pria atau VMM ini, ya, kita harus membawa dampak. Ya, salah satu yang bisa membawa dampak dalam kehidupan kita yang baik, ya, kita harus bisa mengambil keputusan yang benar, ya kan? Maka itu kaum pria ini kita
butuh tuntunan Tuhan. Bukan saja butuh, tapi kita sangat membutuhkan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Terlebih di dalam pengambilan keputusan, ya, dalam mengambil keputusan. Oleh sebab itu, ya, kita akan melihat yang ada 3 hal yang kita pelajari di dalam ibadah kita di malam hari ini atau pertemuan kita tentang bagaimana saya bisa mengalami tuntunan Tuhan. Ya, kita baca sama-sama. Ya, ini firman yang kita sudah baca beberapa lalu. Saya kira masih sangat relevan kita belajar hari ini. Kita kembali mengingat karena penting. Nah, hidup dalam tuntunan Tuhan itu bukan 1-2 minggu, bukan 1 tahun, 2 tahun, 1 bulan, 2 bulan, ya. Tapi ini adalah satu, ya, kesinambungan, konsistensi, proses yang terjadi seumur hidup kita. Ya, tidak ada orang yang tidak butuh Tuhan. Ya, sehebat apapun dia tetap butuh tuntunan Tuhan. Ya, paling kita bisa lihat dalam Alkitab, ya, si Raja Daud itu kita bisa pelajari banyak hal yang kita bisa dapat. Betapa dia sangat membutuhkan tuntunan Tuhan. Ya, tapi kita tidak belajar tentang Daud hari ini. Kita buka Yohanes pasal 10 ayat 14, 27 dan 28. Ya. Yohanes pasal 10 ayat 14, ayat 27 dan ayat 28. Ya. Saya baca, ya. Atau yang sebelah kanan saya baca ayat 14. Sebelah kiri saya ayat 27 dan kita akan sama-sama baca ayatnya yang ke-28. Ya. Sebelah kanan saya, di sebelah saya Pak Agung dan teman-teman baca ayat yang ke-14. Kemudian ayat 27 ya Saudara Daniel, Bapak Daniel dan teman-teman. Kemudian 28 kita baca sama-sama. Sudah dapat? Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-14. 3, 2, ya. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengenal. 3, kita sama-sama. Ayat 28, 1, 2, 3. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Amin. Ya, saya baca kembali. Akulah gembala yang baik. Akulah itu Yesus. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Amin. Itu kata Tuhan. Ya, kita lihat di sini Tuhan Yesus menggambarkan satu relasi, ya, relasi antara gembala dan domba. Kalau dalam kitab Yohanes ini kita dapat ada beberapa relasi yang Tuhan Yesus ibaratkan, ya. Kalau yang ini satu antara domba dan gembala. Kalau di ayat yang lainnya atau pasal yang lainnya kita bisa lihat pokok anggur, ya, misalnya seperti itu, ya. Kita bisa lihat di situ banyak gambaran-gambaran yang Tuhan gambarkan tentang satu relasi, ya. Oleh sebab itu kita belajar di malam hari ini bagaimana kita bisa mengalami tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa mengalami tuntunan Tuhan, maka kita dapat mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Jika kita bisa mengambil keputusan yang tepat, maka apa? Dampaknya masa depan kita akan semakin baik, atau dalam kurung atau garis besarnya apa? Bermakna. Ya, kehidupan kita akan semakin bermakna. Karena apa? Keputusan-keputusan yang kita ambil.
adalah keputusan yang benar atau sesuai dengan tuntunan Tuhan. Oleh sebab itu, bagaimana kita bisa mengalami tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita? Yang pertama itu kita harus membangun keakraban dengan Tuhan. Ya, poin pertama apa? Kita harus membangun keakraban dengan Tuhan. Kaum pria harus bisa membangun keakraban dengan Tuhan. Ya, kalau tidak, kita tidak akan pernah bisa mengalami tuntunan Tuhan semaksimal mungkin dalam kehidupan kita. Ya, membangun keakraban ya dengan Tuhan. Kalau keakraban, ya, berbicara masalah keakraban itu berbicara masalah kedekatan, ya, kedekatan. Ya. Kalau di sini siapa yang pernah ditraktir? Apa saudara pernah ditraktir sama orang yang saudara terkenal? Tidak, ya. Saudara pernah mentraktir orang yang tiba-tiba masuk saya telepon? Ya, tidak. Ya kan? Saudara ditraktir atau mentraktir orang karena apa? Saudara kenal, saudara akrab dengan dia, saudara dekat dengan dia. Ya. Di dalam kisah ini kalau kita semakin akrab dengan Tuhan, ya, maka kita akan semakin memahami siapa Tuhan kita. Ya. Kalau kemarin Pak Yusak Toto, Pak Yusak bilang apa? Kita harus selalu pahami bahwa Allah itu punya 4 sifat yang besar yang harus kita pahami supaya kita semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita mengenal siapa Tuhan, kita akan semakin percaya, iman kita akan semakin bertumbuh. Ya, maka kehidupan kita secara otomatis akan semakin serupa dan segambar seperti Kristus. Karena apa ya? Kita semakin mengenal Dia, kita semakin percaya siapa Dia. Dia kan? Kalau Tuhan seperti itu yang kita kenal bahwa Dia adalah pribadi yang kuasanya tidak terbatas, kasihnya tidak terbatas, kesetiaan bahkan hikmatnya tidak terbatas, maka kita bisa bersandar sepenuhnya, percaya kepada Dia sepenuh hati kita. Artinya apa? Ya, segala sesuatu yang kita kerjakan ada campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita, ya, supaya itu bisa membawa dampak. Ya, kalau berbicara masalah keakraban, ya, membangun relasi itu kita tidak hanya sekedar tahu, ya. Kalau hanya sekedar tahu kan, ya saya tahu presiden, tahu gubernur, iya kan. Tetapi kalau kita kenal itu ada suatu tindakan. Iya kan? Tindakan untuk bisa membangun relasi, diperlukan usaha yang terus menerus untuk membangun satu hubungan. Kalau kita tahu, ya saya hanya tahu Bapak Prabowo, tetapi saya tidak mengenal dia. Apakah dia mengenal saya? Tidak. Ya, kalau ayat kita lihat ayat 14 di sini Tuhan katakan begini, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ya, kata mengenal di sini adalah satu usaha yang diperlukan, ya, usaha yang terus menerus, ya, lewat apa? Kita mengenal Tuhan, usaha apa yang kita lakukan? Kita ibadah malam hari ini seperti ini, kita membaca firman, iya kan? Kita berdoa, itu kita sedang membangun keakraban dengan Tuhan, ya. Semakin kita akrab, maka kita akan semakin waktu kita berjumpa atau membangun hubungan itu akan semakin intens, konsisten, ya. Sama dengan kita berpacaran, ya kan? Pacaran kalau semakin kita dekat, semakin akrab, ya, serasa bagaimana kita mau terus berjumpa, ya kan? Ya, bertemu dengan pasangan kita, ya, sama seperti keakraban dengan Tuhan itu seperti itu, ya. Kita harus bangun, ya, diperlukan konsistensi, usaha kita, ya. Bagaimana? Tapi lebih daripada itu kita butuh pertolongan dari Roh Kudus. Semua ini adalah karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tapi kita tidak bisa hanya tinggal diam. Nanti Roh Kudus kita juga harus memulai bertindak, iya kan? Karena ada bagian kita, ya. Keakraban itu berbicara masalah kedekatan, ya. Dan kedekatan itu terjadi melalui proses yang aktif, ya. Ada usaha, ada tindakan, ada perjuangan, bahkan ada
pengorbanan. Ya, jadi kita lihat bahwa kedekatan itu terjadi melalui proses. Ya, tidak ada sesuatu yang akan terjadi kita berumur kedua ini akan berteman seumur hidup. Ya, pegang sampai jadi tidak ada. Ya, tidak ada persahabatan yang hanya lewat perkataan saja, tapi tindakan. Tunjukkan kita mengasihi dia, ya kan? Keakraban atau relasi itu, dasar dari relasi itu sebenarnya adalah kasih. Setiap orang ini, ya, setiap orang butuh dikasihi, benar atau tidak? Ya kan? Di dalam keluarga, dimanapun kita kalau membangun hubungan, ya dasarnya adalah kasih, ya kan? Jadi kita kedekatan kita dengan Tuhan, makanya firman Tuhan bilang apa? Kasihilah Tuhan Allahmu, ya, kasihilah sesamamu seperti mengasihi. Ya, itu dasarnya apa? Kasih. Ya kan? Kita membangun relasi kita dengan Tuhan, dasarnya adalah kasih. Jangan sampai kita ada motivasi-motivasi yang terselubung. Itu tidak akan membawa dampak dalam kehidupan kita. Kalaupun kita mencapai apa yang kita inginkan, ya itu tidak akan bersifat kekal dalam hidup kita. Tapi kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, saudara, ya, maka dampaknya itu bukan saja hari ini, bukan saja masa depan, tetapi berdampak pada kekekalan juga, saudara. Ya, karena sini kita lihat ayat 28 ini adalah tujuan. Kenapa kita harus, ya, hidup membangun relasi yang akrab dengan Tuhan. Ayat 28 di situ katakan, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Kemudian di situ ditambahkan lagi, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan. Luar biasa. Kalau kita semakin akrab dengan Tuhan, kita lihat apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Ya, sungguh hal yang luar biasa. Tidak dapat disediakan oleh siapapun pribadi yang lain selain Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi itu poin yang pertama kita belajar bagaimana kita bisa mengalami tuntunan Tuhan. Ya, untuk bisa mengalami tuntunan Tuhan, kita harus memiliki keakraban dengan Tuhan. Ya, semakin kita akrab dengan Tuhan, ya, kita akan semakin peka bisa mendengar suara Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kemarin kamu bicara, ya, kalau beliau sudah dalam kesukaran atau apa, ya, membangun hubungan, langsung connect dengan Tuhan, Tuhan kasih hikmat, tiba-tiba apa masalah-masalah yang dia hadapi, ya, keluar jawaban-jawabannya, ya, seperti itu, ya. Saudara rindukan hal ini bukan bohongan, saudara. Dan yang waktu beliau sampaikan itu juga sering saya rasakan, ya. Kenapa kita mau berbagi, ya, karena ya itu satu berkat rohani yang harusnya kita sampaikan bagi orang-orang atau jemaat atau saudara-saudara kita supaya apa? Mereka juga bisa menikmati apa yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya membangun relasi dengan Dia. Percayalah bahwa keakraban dengan Tuhan itu selalu membawa dampak yang baik dalam kehidupan, baik secara pribadi maupun secara universal, dalam keluarga, di dalam pelayanan, dalam pergaulan, di mana kita hadir, waktu kita akrab dengan Tuhan. Karena Tuhan bilang waktu kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akrab dengan Tuhan, maka kita akan akrab dengan diri kita sendiri, kita akan akrab dengan sesama. Ya, dasarnya dari mana? Dari Tuhan. Ya, jadi konteksnya gitu. Kalau pria, kita harus membangun keakraban dengan Tuhan. Ya. Kenapa? Dan di sekitar ada di poin ketiga. Saya jelaskan lebih bukakan lebih besar ini ya. Kemudian poin yang kedua, ya, bagaimana kita bisa mengalami tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita supaya kita bisa mengambil keputusan yang benar. Yang kedua, kita harus bisa membuka hati untuk mendengar suara Tuhan. Ya, ayat 27 katakan begini. Domba-dombaku mengenal suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Ya. Domba-dombaku mendengar suaraku. Ya, kata mendengar di sini bukan hanya sekedar mendengar lalu, ya, tidak ada respon. Mendengar di sini adalah mendengar dengan sungguh-sungguh,
mendengar yang harus ada responnya. Ya, saudara mungkin pernah berjalan, saudara pasti bisa mendengar sesuatu. Ya, tapi apakah saudara bisa meresponi semua hal yang saudara dengar? Saya kira tidak, iya kan? Tapi kalau saudara mendengar firman Tuhan, saudara wajib harus bisa meresponi kebenaran firman Tuhan, iya kan? Saudara bawa kendaraan, pasti saudara akan mendengar hal-hal orang teriak atau apa, tapi saudara mungkin tidak akan meresponi semua hal yang saudara dengar. Ya, itu bukan mendengar, itu hanya mendengar secara biasa. Ya, tetapi mendengar yang dimaksudkan ini kita buka hati untuk mendengar suara Tuhan itu adalah kita mendengar dengan sungguh-sungguh, kita memberi perhatian dengan sungguh-sungguh, ya, mendengar dengan penuh perhatian, penuh rasa hormat dan penuh kerinduan, ya. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Mazmur 85 ayat 9. Ya, saya coba baca Mazmur 85 ayat 9, ya. Situ Daud katakan begini, aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Tuhan, bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Ya, kalau kita lihat di sini, aku mau mendengar apa yang hendak. Ya, artinya apa? Daud sudah mendengar atau belum? Daud belum mendengar. Kata hendak itu dia akan. Ya, artinya apa? Daud mempersiapkan hatinya sungguh-sungguh untuk mendengar firman Tuhan. Ya, saudara, kita bisa saja datang kumpul di dalam rumah ibadah, tapi pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh datang untuk mendengar suara Tuhan, ataukah kita datang hanya membawa pergumulan hidup kita? Ya, keakraban itu terjadi waktu ada komunikasi dua arah, bukan satu arah, iya kan? Coba saudara jalan sama teman saudara, hanya dengar dia cerita terus, saudara bosan tidak? Ya, sama saudara ngomong sama Tuhan, hanya saudara saja ngomong, kira-kira Tuhan bosan nanti tidak gimana? Kita cerita, kita kasih kesempatan untuk saya bicara, iya kan? Ya, kita harus memberikan, harus berlatih juga untuk mendengar firman Tuhan. Mendengar dengan, bukan mendengar asal mendengar, ya. Di sini dikatakan tadi mendengar dengan memberi perhatian, mendengar dengan sungguh-sungguh, mendengar dengan merespon kebenaran firman Tuhan, ya, supaya apa? Kita bisa hidup dituntun oleh firman Tuhan. Ya, kalau tidak, kita tidak akan bisa mengalami tuntunan Tuhan. Ya, karena berbicara masalah keakraban dengan Tuhan ini, ya, kita salah satunya kita akan semakin peka dengan kehendak Tuhan. Ya, kalau firman Tuhan kita tahu kenapa kita harus bisa mendengar suara Tuhan, ya, karena semua yang tertulis di dalam firman ini adalah suara Tuhan. Ya, oleh sebab itu kita harus mempersiapkan sungguh-sungguh kalau kita mau datang beribadah atau saudara beribadah secara pribadi, ya, saudara harus mempersiapkan hati dengan sungguh-sungguh. Makanya di dalam kita ada formasi rohani, salah satunya itu ada silent and solitude, itu kan ada. Ya, kenapa itu berbicara masalah ketenangan, ya, sikap hati yang tidak terganggu, ya, meskipun ada ribut di kanan, tetapi saudara bisa benar-benar memfokuskan hati saudara untuk bisa mendengar. Itulah kita harus, kenapa kita harus membuka hati untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengar suara Tuhan. Ya, jadi bukan mendengar asal mendengar, tapi kita mendengar dengan sungguh-sungguh, mendengar, memberikan perhatian, dan mendengar kita harus merespon. Ya, itu berhubungan dengan poin yang ketiga. Ya, kalau kita lihat tadi salah satu contoh yang kita lihat baca sama-sama, Daud itu, ya, dia waktu mau mendengar firman Tuhan, dia mempersiapkan, aku mau mendengar firman Tuhan. Firman apa yang hendak difirmankan Allah? Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali pada kebodohan. Ya, artinya apa? Ya, kalau kita tidak mendengar Tuhan, tidak
baik, maka kita akan mengambil keputusan yang menurut kita benar. Ya, ini dikatakan firman apa? Kembali pada kebodohan. Ya, jadi kita harus benar-benar mempersiapkan hati kita di dalam mendengar kebenaran firman Tuhan. Ya, seperti apa ya? Kita harus memberikan perhatian penuh. Kita harus merespon firman itu dengan baik. Ya, artinya siapkan hati kita. Jangan sampai jatuh di tanah yang batu yang keras, ya, tanah-tanah yang berbatu atau semak duri, iya kan? Itu bagian kita mempersiapkan hati kita, bukan bagian Tuhan. Ya, bagian kita lewat pertolongan Roh Kudus. Ya, jadi jangan mengandalkan kita. Kalau kita sendiri selalu akan terintimidasi dengan keadaan, dengan situasi itu mudah. Ya, waktu kita datang tertekan, terintimidasi, firman itu hanya akan masuk kita dengan kita rasa diberkati, waktu keluar langsung hilang. Karena apa? Kekhawatiran menghimpit kita, intimidasi menghimpit kita. Ya, jadi kita butuh Roh Kudus dalam kehidupan kita juga untuk mempersiapkan hati kita. Makanya kenapa pujian penyembahan itu penting bagi kita. Ya, kita menyembah sungguh-sungguh. Ya, nah, saya kira sudah berapa kali disampaikan ya, waktu saudara menyembah sungguh-sungguh beda, saudara terima firmannya beda dengan saudara hanya asal ya mendengar. Kemudian poin yang ketiga, ya, setelah kita membuka hati untuk mendengar suara Tuhan, maka poin yang ketiga, kita harus mengikuti tuntunan Tuhan, ya, tuntunan Tuhan, mengikuti tuntunan Tuhan. Ya, kalau kita mendengar firman Tuhan, kita harus meresponi firman tersebut. Ya, kalau kita tidak meresponi, berarti kita sedang membuat keputusan kita sendiri. Ya, kita keluar daripada. Padahal ini Tuhan mau bantu, Tuhan mau kasih jalan keluar. Tetapi apa? Biasanya kita menilai, kalau begini tidak mungkin ini hasilnya seperti ini. Ya, saudara, karena apa? Kita ingat, kita ini terbatas, ya, terbatas. Dan saya percaya waktu firman yang kita baca, firman itu waktu kita sungguh-sungguh meresponi kebenaran firman Tuhan, firman itu Tuhan sediakan bagi kita karena kita memang butuh firman itu. Amin. Ya, saya minta Tuhan kasih saya kesetiaan. Saya minta Tuhan kasih saya kerendahan hati. Waktu saudara minta, berdoa, saudara butuh itu, Tuhan kasih firman. Ya, saudara keluar itu pasti akan Tuhan akan sediakan situasi yang untuk menguji saudara atau melatih saudara untuk bisa mengampuni. Artinya Tuhan akan turut bekerja mempertemukan saudara dengan orang-orang yang mungkin membuat saudara emosi, ya kan? Seperti itu. Ya, jadi firman Tuhan ini hidup, sebenarnya hidup. Ya, firman itu hidup. Bagi setiap kita yang kita butuhkan itu firman Tuhan. Ya, segala sesuatu yang kita butuh, buku terpintar di dunia itu ada di, ya, Alkitab. Ya, kita sumber hikmat di atas hikmat. Ya, itu ada di dalam Alkitab. Ya, oleh sebab itu tidak akan rugi kalau kita mengikuti tuntunan dari firman Tuhan. Ya, kemudian pertanyaannya begini, kalau kita mau mengikuti tuntunan atau firman Tuhan, apa yang kita butuhkan? Ya, saudara, apalagi kaum pria ini logikanya lebih tinggi, iya kan? Apa yang dipikir benar itu dia. Oh, bilang tidak harus begini, pasti saudara bilang tidak. Saya begini. Kalau ya, logikanya lebih tinggi. Ya, ini yang sering membuat firman itu tidak bisa bekerja dengan maksimal, ya, dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita masih mengandalkan logika, apalagi pengetahuan, apalagi kemampuan, apalagi posisi, apalagi jabatan. Itu yang sering kita pakai di dalam lingkup pengambilan keputusan. Ya, Tuhan mau supaya kita mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apa yang dia katakan kita harus lakukan. Ya, sikap hati yang kita butuhkan, ya, tidak lain yaitu apa? Kerendahan hati. Ya, makanya kenapa orang Kristen itu Tuhan bilang kita harus menjadi seorang pelayan. Kita adalah seorang hamba.
Semakin tinggi kita harus semakin bisa melayani. Ya, hati kita harus memiliki kerendahan hati. Ya, karena pola kepemimpinan kita berbeda dengan pola kepemimpinan dunia. Iya, kalau dunia dia pakai kekuasaan kepemimpinannya, jabatannya untuk menindas, kalau kita untuk menjadi teladan. Ya, kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri, ya, seorang raja di atas segala raja, rela datang ke dunia menjadi manusia, merendahkan diri, merendahkan hati, ya, untuk melayani orang-orang yang dia layani. Ya, jadi kita juga harus seperti itu, para hamba Tuhan. Ya, kita butuh apa? Kerendahan hati. Ya, kerendahan hati, kemudian dengan keakraban yang terjadi, maka kita akan semakin percaya. Saya percaya waktu kita akrab dengan Tuhan, apapun yang Tuhan katakan lewat firman Tuhan pasti kita lakukan. Karena apa? Kita percaya. Karena apa? Kita akrab dengan Dia. Semakin saya membangun hubungan akrab dengan Pak Agung, ya, maka apa yang Pak Agung katakan pasti saya akan lakukan. Saya percaya. Beda dengan, ya, kalau saya sistemnya begini. Dulu kalau kita mau seorang sales, kalau dia mau menjual, 2 orang sales datang kepada saya menawarkan satu produk yang sama, ya, saya akan membeli pada orang yang saya kenal, ya, di antara 2 sales itu, ya kan, sama, ya. Jadi kalau orang itu datang, kamu bicara bagus, ya, sepandai apa untuk mempraktekkan produk-produk yang ini, tapi kalau saudara tidak kenal, saya tidak kenal, saya pasti akan menaruh curiga kepada dia, ya. Tapi kalau saya kenal sama dia, ya, dia mungkin tipu saya, tapi tetap saya percaya, ya. Karena apa? Saya kenal, saya tahu bahwa dia tidak mungkin mendustai saya, menipu saya, meskipun ada niat seperti itu. Tapi kalau dari saya pasti, ya, apalagi kita dengan Tuhan, ya. Kalau kita kenal sama Tuhan, yang saudara lihat tadi ayat 27, ya, domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Ya, ini ada satu kepercayaan, ya. Di dalam relasi yang akrab akan muncul kepercayaan. Kalau kita percaya sama Tuhan, berarti pasti apa yang Tuhan katakan bagi kita, kita akan lakukan, ya. Kemudian apa? Sikap apa? Kita harus sadari ketidakmampuan kita, keterbatasan kita. Tadi saya bilang di awal bahwa kita hanya bisa tahu hari kemarin dengan apa yang terjadi saat ini. 1 detik ke depan kita tidak tahu. Artinya apa? Kita adalah pribadi-pribadi yang terbatas. Ya, kalau kita terbatas, kita harus bergantung pada siapa? Pribadi yang tidak terbatas, pasti. Ya, pribadi yang tidak terbatas, ya Tuhan. Dia yang tahu. Ya, saudara tahu dia pribadi yang tidak terbatas, dia tahu hari esok. Iya. Di dalam pemuridannya, di dalam dia di murid-muridnya dia sudah katakan, ya, saya akan mati, 3 hari kemudian saya akan bangkit. Kemudian dia suruh muridnya yang di sana itu ada hewan yang di sana, mau bilang di sana mau jemput saya, ini, ya. Dia sudah tahu apa yang akan terjadi, ya. Ya, itu tanda-tanda atau bukti bahwa Tuhan itu mengetahui hari esok, hari-hari masa depan kita, ya. Jadi kalau dia tahu seperti itu, masa kita mau mengandalkan kepercayaan kita menggantungkan pada keadaan, pada orang-orang atau manusia yang terbatas, kan tidak. Itu namanya kita bodoh, iya kan? Ya, harus, kalau kita tahu, makanya kita harus punya keakraban, hubungan yang akrab. Semakin kita akrab dengan Tuhan, kita semakin percaya kepada Tuhan. Ya, sikap kita, pola pikir kita akan semakin berubah, akan semakin serupa dengan Kristus. Ya, oleh sebab itu gereja kita tahun ini yang benar-benar mau mencanangkan, ya, spiritual formation itu. Spiritual formation itu apa? Supaya kita semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Ya, kalau kita serupa dengan segambar dengan Kristus, maka kita akan memperoleh menjadi hidup yang bermakna. Ya,
Ya, ingat, spiritual formation ini adalah proses yang disengaja. Proses yang disengaja yang harus kita lakukan, ya, supaya kita semakin serupa dengan Kristus, ya kan? Ya, kemarin Pak Abu bilang, ya, bagaimana saudara membangun keakraban? Ya, salah satunya dengan Pak Abu sampaikan itu. Ya, kita harus punya waktu yang terbaik, kita harus punya tempat yang terbaik, kita harus punya sikap hati yang terbaik juga untuk bisa membangun keakraban dengan Tuhan, iya kan? Sebenarnya kalau yang terbaik itu kita harus mengutamakan dia, ya. Kalau kita mau kita semakin akrab dengan Tuhan, ya, kita harus memberikan semua yang terbaik dalam hidup kita. Karena apa? Karena Tuhan sediakan yang terbaik bagi saudara dan saya. Tuhan tidak pernah menyediakan sisa buat kita, tapi setiap kita Tuhan kasih yang paling terbaik dalam hidup kita, ya. Amin. Ya, jadi 3 hal yang kita belajar di malam hari ini supaya kita bisa mengalami tuntunan Tuhan, supaya dalam tuntunan itu kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Yang pertama apa? Kita harus membangun keakraban dengan Tuhan, ya. Akrab, hubungan yang akrab. Ya, akrab itu bukan sekedar tahu, tapi kita harus mengenal. Mengenal itu adalah satu proses, ya. Kita tidak bisa tinggal nanti tiba-tiba, ya, kita tahu saya sudah kenal Tuhan, itu proses, ya. Kemudian yang kedua apa? Iya, kita harus membuka hati untuk mendengar suara Tuhan. Yang lebih dari hanya sekedar mendengar, ya, tetapi memberi perhatian dengan sungguh-sungguh, ya, meresponi itu. Kemudian yang ketiga apa? Mengikuti tuntunan Tuhan, ya. Apa yang kita dengar dari Tuhan, firman itu, ya, kita harus lakukan, ya. Bagaimana kita bisa lihat firman atau kita bisa mengalami mujizat kalau kita tidak lakukan firman Tuhan, ya kan? Semua diawali dengan tindakan, memulai melakukan firman Tuhan, ya. Kalau saudara mau memulai, ya mulailah. Berikan waktu saudara yang terbaik, ya. Pilih tempat saudara yang terbaik, ya. Kemudian apa yang terakhir, sikap hati, ya kan? Sikap hati yang terbaik, ya. Jadi firman ini saya kira saya sampaikan relevan dengan kebenaran yang kita terus dibagikan oleh hamba-hamba Tuhan setiap minggu, ya. Kita harus ingat firman ini harus kita hidupkan dalam kehidupan kita supaya kita bisa mengalami terobosan rohani dalam hidup kita. Tuhan berkati kita, ya. Berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini, ya Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang boleh menasehati setiap kami kaum pria yang hadir di tempat ini. Tuhan, kami terbatas di dalam banyak hal. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi besok hari. 1 detik di depan kami tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Ya Tuhan, ajar kami, pimpin kami, tuntun kami dengan Roh-Mu, ya Tuhan, agar kami semakin bergantung, semakin peka mendengar tuntunan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, oleh sebab itu, biar malam hari ini kami boleh mengambil keputusan yang tepat untuk membangun keakraban dengan Engkau melalui ibadah, doa maupun membaca kebenaran firman Tuhan secara konsisten di dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati kaum pria-pria yang ada yang ikut dalam ibadah kita malam hari ini. Tuhan kiranya memberkati di dalam kehidupan rohani, jasmani, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan, apapun itu yang Tuhan percayakan bagi kami. Tuhan, kami minta tuntunan yang daripada-Mu. Tolong kami dengan hikmat-Mu agar kami dapat mengambil keputusan-keputusan yang tepat yang membawa dampak yang baik bagi kehidupan kami, baik masa kini maupun di masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, dan biarlah Tuhan Engkau yang semakin besar di dalam kehidupan kami. Hikmat-Mu semakin besar di dalam
kehidupan kami. Ya Tuhan, semua yang benar, semua yang baik, biarlah itu yang kami pikirkan. Semua yang berasal daripada Tuhan, itulah yang terus bertambah-tambah di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih untuk kita semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya kita dapat melakukan dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam tempat di mana kita bekerja. Baik, sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan kepada kami Bapa. Biarlah firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami ya Tuhan, dan menjadi terang bagi jalan kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menyerahkan hamba-Mu Pak Jumri dalam setiap pekerjaannya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan keluarganya, anaknya ya Tuhan. Kau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang dia lakukan ya Tuhan, Kau buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan hidup. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan hidup. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Selamanya, selamanya. Baik, kita akan akhiri pada campaign kita malam hari ini. Mari kita bersatu hati kita. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk semua kebaikan, kasih dan kemurahan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih kami boleh ada dalam persekutuan yang indah ini. Kiranya Tuhan memberkati semua kaum pria yang ada di malam hari ini. Tuhan memberkati kami dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam pelayanan, dalam keluarga, apapun yang kami usahakan hari-hari ini, ya Tuhan, biar di masa-masa sukar ini kami tetap menggantungkan pengharapan kami kepada Engkau. Karena setiap orang yang menaruh pengharapan kepada Engkau tidak akan pernah kecewa, ya Tuhan. Kami percaya dan kami imani, kami pegang janji Tuhan. Seperti ya Tuhan yang Engkau firmankan bagi umat-Mu ya Tuhan. Engkau sekali-kali tidak meninggalkan kami. Engkau selalu ada, Engkau selalu siaga, siap sedia memberikan pertolongan dengan kuasa-Mu yang tidak terbatas itu. Terima kasih Tuhan, kami telah selesai, tapi biarlah kuasa-Mu, firman-Mu, penyertaan-Mu tetap
menyertai kami dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kasih Tuhan, angkat hatimu dan terima berkat. Berkat kasih karunia, berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih karunia oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan sukacita, damai sejahtera, serta penghiburan oleh Roh Kudus kiranya tercurah di dalam kehidupan kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber berkat, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian ibadah FMM kita malam hari ini kita selesai. Kita akan berjumpa di bulan yang akan datang. Shalom. Shalom.